Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau berbagi cerita sama kalian tentang aturan baru untuk mengurus SIP, surat izin praktek. Jadi teman-teman, ada peraturan baru mengenai pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Jadi bukan hanya mengenai STR saja yang baru teman-teman untuk pengurusannya, tapi juga tentang SIP. Oke, kita langsung aja. Seputar SIP aturan baru. Nah, aturan baru mengenai proses pengurusan SIP, surat izin praktik bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Dasar hukumnya itu tertuang dalam surat edaran nomor HK.02.01 Menkes 6/2024 tentang perizinan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Pertama, SIP yang sudah terbit dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa SIP berakhir. Ini seperti STR ya, STR walaupun kita ada STR seumur hidup, tapi kalau STR yang masih berlaku, ya udah masih berlaku sampai dengan STR itu berakhir. Kedua, penerbitan SIP yang telah selesai pada proses verifikasi dan memenuhi persyaratan segera diselesaikan dan dinyatakan berlaku sampai dengan berakhirnya SIP. Ketiga, penerbitan SIP yang masih dalam proses awal sebelum verifikasi disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Kesehatan. Nah, bagi para nakes dan tenaga medis yang ingin melakukan penerbitan maupun perpanjangan SIP yang sudah habis masa berlakunya dapat mengajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Nah, selain mengajukan ke Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, kita juga bisa mengajukan ke Kepala DPM PTSP teman-teman. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten atau Kota tempat tenaga medis dan tenaga kesehatan itu menjalankan praktik. Nah, jika pengajuan SIP merupakan yang pertama kali dengan surat tanda registrasi yang sudah terbit dan masih berlaku sebelum Undang-Undang Kesehatan diundangkan, maka harus melampirkan STR dan surat keterangan tempat praktik. Jadi teman-teman, kalau ini adalah pengajuan SIP yang pertama kali, kemudian teman-teman punya STR dan masih berlaku, artinya belum seumur hidup, itu teman-teman kalau mau mengurus SIP hanya perlu STR dan surat keterangan tempat praktik. Kemudian tenaga medis dan tenaga kesehatan yang telah memiliki STR yang berlaku seumur hidup tapi tidak pernah praktik lebih dari 5 tahun terhitung sejak sebelum Undang-Undang Kesehatan diundangkan, maka harus melampirkan STR, surat keterangan tempat praktik, dan bukti pemenuhan kompetensi jika ingin mengajukan SIP. Nah, jadi buat teman-teman tenaga medis ataupun tenaga kesehatan, ini ada 3 dokumen yang diperlukan. Harus ada STR, harus ada surat keterangan tempat praktik, dan bukti pemenuhan kompetensi ini seperti SKP ya. SKP. Jadi sebelumnya kan kita kalau untuk mengurus perpanjangan STR perlu perlu pemenuhan kecukupan pemenuhan SKP. Nah, sekarang itu berganti ke SIP teman-teman. Kalau SIP ini harus memiliki SKP yang sudah disesuaikan oleh organisasi profesi masing-masing. Nah, untuk jumlahnya saya juga belum tahu ya untuk masing-masing profesi itu berapa. Tapi ini hanya berlaku untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan yang telah memiliki STR berlaku seumur hidup tapi nggak pernah praktik. Jadi artinya kayak tidak aktif begitu ya. Nah, jumlah kecukupan SKP dapat diakses oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, dan Kepala Dinas atau ke Kadin DPM PTSP melalui skp.kemkes.go.id. Teman-teman, sebenarnya saya udah cobain masuk ke skp.kemkes.go.id ya. Ini alamatnya. Terus kita masukkan ke pencarian data SKP. Saya kan seorang sanitarian, lalu masukkan nomor induk kependudukan NIK, lalu klik searching. Kemudian diminta untuk memasukkan kode verifikasi ya. Nah, hanya saja itu hasilnya adalah data tidak ditemukan. Pastikan pilihan profesi dan NIK Anda sudah benar.
jika tidak ditemukan data yang sesuai, segera lakukan pengkinian data Anda di NIK di Sistem Informasi Pengumpulan SKP P2KB di profesi masing-masing. Nah, jadi saya itu harus login dulu, kan saya organisasinya Hakli. Login dulu ke Hakli, kemudian dilakukan update data NIK-nya gitu. Padahal ketika saya masuk ke Hakli itu NIK-nya sudah betul, teman-teman. Tapi nggak tahu juga kenapa kok ada kesalahan seperti ini. Dan mungkin ya memang masih perlu sosialisasi kembali ya oleh Kementerian Kesehatan, karena ini kan bisa dibilang baru mungkin ya. Ya, ini saya juga udah mendownload untuk surat edaran penyelenggaraan perizinan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Mengenai apa sih maksudnya dari SIP baru ini? Sejujurnya kan kalau selama ini saya menggunakan SIK, teman-teman, surat izin kerja, bukan SIP, dan saya belum tahu apakah untuk sekarang itu semua tenaga kesehatan itu wajib SIP atau tidak, ya itu belum tahu juga. Di halaman terakhir di sini juga ada format surat pernyataan kecukupan SKP. Mungkin sekian dari saya untuk informasi terbaru. Yang paling baru ini ya ini, teman-teman, tentang pengurusan SIP, surat izin praktek. Jadi teman-teman kalau untuk mengajukan itu bisa ke Dinas Kesehatan Kabupaten ataupun ke DPMPDSP. Itu saja, semoga bermanfaat, tetap semangat, tetap senyum, dan tetap berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.